Hai kalian, para Aries dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan ini adalah bacaan mingguan, minggu ini untuk Aries. Dan ini tentang karir, keuangan, dan bisnisnya Aries ya. Oke, so kita lihat, saya buka kartu ini, Reader White Tarot, bisa secara terbolak-balik, terserah nanti gimana yang terlihat ya. Diulang lagi bahwa ini adalah general reading, jadi bisa resonate, bisa tidak, jangan berpatokan sama general reading ya, karena ini bukan personal tentu saja. Oke, sebentar ya. Nah kan, oke. Baik, coba kita lihat. Ini tentang keuangan. Tapi pentacles-nya nggak ada. Biasanya bacaan tentang keuangan melibatkan pentacles ya. Pentacles itu koin. Coba kita lihat bottom of the deck. Ini saya nggak shuffle lagi. Tetap ya, bottom of the deck-nya tidak tentang keuangan. Tapi nggak usah khawatir. Bukan berarti nggak ada keuangannya. Nanti saya bukain kartu yang berikutnya aja ya. Siapa tahu di sini jawabannya. Oke. Yang pertama, The Hangman-nya terbalik. Beberapa hal yang kalian usahakan, Aries, dalam hal karir dan keuangan dan bisnis kalian, itu sebenarnya penundaannya udah nggak ada lagi. Beberapa penundaan yang terjadi itu sebenarnya udah bisa dilalui gitu. Jadi memang bisa kalian kerjakan. So, coba fokus dengan apa yang sudah kalian planningkan kemarin-kemarin. Beberapa hal yang menjadi penundaan, baik itu secara memang tertunda karena waktunya belum tepat, atau orang-orang yang ada di dalam situ memang terlibat sehingga terjadi penundaan, itu sebenarnya udah nggak ada lagi. Jadi bisa kalian atasi. Jadi coba fokuskan lagi dengan apa yang ingin kalian fokuskan di pekerjaan kalian, di bisnis kalian, yang tentu saja urusannya ujung-ujungnya duit ya, ujung-ujungnya keuangan ya. Oke, so tidak ada lagi, karena ini terbalik ya, tidak ada lagi penundaan. Terus apa yang harus dilakukan dengan tidak adanya penundaan, atau halangannya apa nih? Saya buka kartu yang selanjutnya. Tidak ada penundaan tapi tidak ada movement juga ini. Apa ini, kartu The Chariot-nya juga terbalik. Tertunda enggak, tapi kemajuan juga belum kelihatan. Kenapa demikian? Ya pasti karena halangan-halangan itu belum sepenuhnya disingkirkan gitu. Halangannya apa sih? Banyak. Banyak, mungkin memang timingnya belum tepat aja. Mungkin memang karena sekitar belum mendukung aja, atau mendukungnya setengah hati. Ya, kalau dilihat sih seperti itu. Tapi nggak apa-apa. Jadi, yang pertama untuk karir, keuangan, dan bisnisnya Aries adalah sebenarnya penundaannya sudah nggak ada lagi. Tapi movementnya atau kemajuannya juga belum bisa dilaksanakan. Terus apa bedanya dengan penundaan sih ya kalau kayak gitu? Enggak, maksudnya tidak ada movement, tidak ada kemajuan yang berarti, karena biasanya The Chariot kalau dalam posisi yang positif itu kemajuannya pesat gitu. Nah ini terbalik, jadi ya ada sih kemajuan di sana sini karena tidak ada penundaan, tapi enggak gede, jadi biasa aja. Oke. Kemudian kalau kalian menunggu sesuatu hal atau kabar atau seseorang atau sesuatu lah yang kalian tunggu, kabarnya apakah ada dalam waktu dekat? Belum ada ya. Belum ada. Kalau kabar mengenai karir kalian, mengenai bisnis kalian, mengenai keuangan kalian, belum ada. Oke. So, Oh, Four of Pentacles sih baru ada nih
Pentacles-nya baru ada, dan ini Four of Pentacles. Four of Pentacles itu tentang keamanan, security. Dan kalau soal keuangan, bisnis, karir kalian masih aman. Masih aman, cuma belum ada kemajuan yang berarti gitu ya. Dan beberapa kabar baik yang kalian tunggu, mungkin kabar baik, mungkin kabar lah ya yang sehubungan dengan karir, keuangan, dan bisnis, itu pun nggak datang. Itu pun belum datang. Saya nggak bilang tidak datang ya. Nanti disangkanya wah tidak, berarti tidak sama sekali. Enggak, belum datang. Karena satu dan lain hal. Oke. Kartu yang berikutnya, Ace of Wands. Beberapa hal yang terjadi di kehidupan karir, keuangan, dan bisnisnya kalian, para Aries, itu justru membuat kalian mengerti seutuhnya apa yang harus dilakukan next, apa yang harus dilakukan selanjutnya. Kalian malah bisa bertumbuh di situ, kalian bisa belajar dari keadaan, kalian bisa belajar dari keadaan yang tidak kondusif, justru kalian bisa belajar dari keadaan yang ini seharusnya bisa tidak tertunda nih, harusnya bisa dilakuin, tapi kok belum ada kemajuan yang berarti. Nah, di saat itulah kalian akan mendapatkan banyak hal sebagai bahan pembelajaran, khusus di bidang karir, keuangan, dan bisnis ya. Jadi ini bukan hal yang buruk, ini justru hal yang baik supaya kalian bisa belajar. Oke. Dan kemudian kartu yang menyertainya adalah, ya benar, Princess of Pentacles. Look, proses pembelajarannya banyak banget nih, my dear Aries. Tuh kan saya jadi mau nyebut zodiak lain nih, kepala sama mulut kadang suka gak kompak. Oke, banyak pembelajaran yang kalian dapatkan, dan dari situ justru kalian bisa menyusun ulang apa yang sudah kalian selama ini planningkan, dikerjakan, tapi belum mengalami hasil yang luar biasa. Kalian bisa susun ulang, kalian bisa tulis ulang, kalian bisa planningkan ulang, pikirin lagi. Ini justru saat yang tepat ketika beberapa hal tidak terjadi sesuai dengan ekspektasi kalian, sesuai dengan keinginan kalian. Jadi benar-benar di planningkan lagi. Oke? Dan yang di tengah, kartu yang di tengah adalah kartu apa ini namanya? The Tower. The Tower. Memang akan terjadi the Tower moment untuk kalian, perubahan yang luar biasa besar-besaran di bidang karir, keuangan, dan bisnis kalian. The Tower itu tidak selalu buruk. Ya, ketika The Tower itu keluar di satu bacaan tidak selalu buruk. Perubahan memang bikin ketar-ketir ya, bikin orang ya kok ada perubahan gitu. Tapi kalau disingkapi secara positif dan kalau dilihat banyak hal yang sebenarnya masih positif, ya dihadapi aja perubahan tersebut karena itu akan membawa kalian ke arah yang lebih positif sih sebenarnya. Oke, dan kartu yang menyertainya adalah Nine of Wands. Oke, Nine of Wands dalam posisi yang positif ya. Jadi memang perubahannya ini positif. Kalian hanya perlu mengantisipasi, kalian hanya perlu nge-planning balik, nge-planning ulang apa yang menjadi fokus kalian di bidang karir, keuangan, dan bisnis. Kalau yang kemarin itu tidak terlaksana sesuai dengan keinginan kalian, seperti yang saya bilang tadi, bukan berarti tidak akan ada kemajuan. Kemajuannya ada, tapi tipis-tipis. Kemajuannya ada, tapi nggak gede banget. Jadi memang harus diantisipasi sebaik-baiknya. Ya, my dear Aries, untuk karir kalian. Banyak... Saya mau ngomong langsung saya tahan nih. Gak apa-apa ya saya omong. Banyak yang ngincer lumbung padi kalian. Banyak yang ngincer sources kalian. Banyak yang ngincer apa yang kalian punya. Terus kalau ada Aries yang bilang, Mbak, apa yang diincer? Saya begini-begini aja. Misalnya kayak gitu ya. No, potensi kalian bisa juga jadi incaran. Ya. Kemudian mungkin link kalian. Cara kalian bisa membuat hubungan yang baik dengan
sekitar, dengan orang lain gitu. Itu yang diincar dalam konotasi yang positif sih sebenarnya. Tapi tentu saja kalau kalian nggak siap, itu bisa jadi perubahan besar-besaran yang membuat kalian langsung loh kok tiba-tiba berubah gitu. Jadi memang ya sedikit banyak harus keluar juga dari zona nyaman. Ya, ubah sesuatu juga ya. Ubah sesuatu. Jadi perubahan ini juga bisa terjadi karena memang kalianlah yang harus merubahnya. Ingat kartu sebelumnya. Saya taruh dulu yang ini ya. Ingat kartu yang sebelumnya. Ini hal yang baik untuk pertumbuhan kalian. Pertumbuhan dalam hal karir, keuangan, dan bisnis kalian. And itu mutlak adalah tanggung jawab kalian untuk melakukan perubahan ini. Planning ulang, tulis ulang, rencanakan ulang. Karena memang akan ada pertumbuhannya nanti. Akan ada sesuatu yang lebih, lebih, kalau yang namanya bertumbuh kan berarti nggak menetap di sini ya. Ada yang sesuatu yang lebih gitu. Memang belum kelihatan sekarang. Karena yang harus kalian hadapi justru perubahan dulu ini. Yang seperti saya bilang tadi. Ubah cara pandang, ubah cara kalian melakukannya, atau rewrite, atau tulis ulang. Tulis ulang apa yang menjadi planning kalian untuk karir, keuangan, dan bisnis. Dan antisipasi, karena banyak yang ngincar. Oke, tidak dalam konotasi negatif, saya nggak mau kalian terus langsung berpikir, aduh gitu ya. Enggak, itu dalam konotasi yang positif, bahwa kalian punya sources, kalian punya sumber-sumber yang memang bisa jadi incaran orang. Ya. Kemudian ada the lovers. Kalau the lovers di percintaan, wah ada soulmate. Tapi kita lagi nggak ngomongin soal percintaan ya, Aries. Kita lagi ngomongin soal karir nih. Nah, di soal karir ini, my dear Aries, ya, ada choices, ada pilihan. Dan ini pilihan yang baik sebenarnya, karena memang posisinya positif ya. So, yang kalian pilih sekarang sebenarnya udah bagus. Yang kalian pilih sekarang sebenarnya udah match, udah cocok ya, sudah cocok dengan apa yang memang jadi tujuan kalian di bidang karir, keuangan, dan bisnis, Aries. Udah beneran, udah cocok, udah memang itu yang diberikan oleh semesta untuk kalian para Aries. Cuma kan prosesnya jungkir balik, ya kan? Prosesnya tuh masih banyak kendala-kendala. Nah, itu yang saya bilang tadi, coba ditulis ulang. Itu yang saya bilang tadi, coba rencanakan ulang. Coba lihat lagi, mungkin ada yang bolong-bolong di planning kalian itu. Mungkin ada yang bisa diperbaiki di situ. Yang penting tetap berpikiran positif dan terbuka aja pikirannya. Jadi nggak nutup pikiran kalian di satu itu aja gitu. Memang harus ada yang diperbaharui, tentu saja harus ada yang bisa keluar dari zona nyaman, tentu saja ambil resiko, tentu saja. Tapi kalian para Aries pengambil resiko kok ya. Berani ambil resiko ya. Oke. Look, the Empress, the Emperor adalah kartunya Aries, the Empress adalah kartunya Virgo. Never mind. The Lovers dan the Empress, ini saya ketawa jadinya. Oke, bukan berarti oh ya pasangannya Aries adalah Virgo, nggak gitu juga mentang-mentang begini kartunya. Kita lagi ngomongin karir, keuangan, dan bisnis nih ya, Aries. Oke. Ini hanya menyatakan atau mengkonfirmasi bahwa iya, apa yang kalian lakukan itu bagus. Apa yang sudah kalian planningkan, rencanakan, dan usahakan selama ini memang sesuai. Hanya saja kalian perlu untuk kembali lagi, ngelihat lagi, rewrite lagi, tulis lagi, dan mengadakan perubahan. Perubahan ke arah yang lebih baik tentu saja. Perubahan yang bukan malah membuat kalian jadi kacau, enggak. Justru yang lebih baik. Oke? Makanya saya bilang tadi, perubahannya bisa karena keadaan, bisa karena kalian sendiri yang akhirnya merubah. Dan itu menuju sesuatu yang baik.
itu menuju sesuatu yang bukan yang jelek, yang luar biasa. Oke. As Eight of Cups, beberapa dari kalian harus meninggalkan banyak hal yang tadinya menurut kalian bagus, tapi jadinya nggak bagus, tinggalin aja, nggak apa-apa. Itu sudah tidak bagus lagi untuk dilakukan ya, sehubungan dengan karir, keuangan, dan bisnis. Nggak apa-apa, tinggalin aja. Dengan begitu, kalian bisa kok ngejalanin semua ini dengan sebaik-baiknya. Dalam arti, yaitu tadi, ulangi lagi menulis rencananya, baca lagi rencana kalian, lihat lagi apakah ada yang perlu diperbaiki di situ. Jadi yang harus ditinggalkan ya tinggalin aja, memang harus ditinggalin beberapa hal. Kan kalian mengerjakan sesuatu nggak cuma satu doang kan, pasti berhubungan dengan banyak hal. Nah itu yang ada yang perlu dicopot tuh dari situ, ada yang perlu dihilangkan. Makanya saya bilang tadi, dilihat ulang, di planning ulang, ditulis ulang semua yang kalian ingin capai sebagai goal kalian di bidang karir, keuangan, dan bisnis tentu saja. Nah kan, Knight of Sword ini, kalau kalian sudah bisa meninggalkan ini, karena untuk menyediakan tempat bagi hal baru yang akan datang. Jadi kalau kalian masih taruhlah, contoh konkretnya gimana ya, kadang-kadang yang nonton bilang gini, nggak ngerti dia ngomong apa. Yang nggak ngerti nggak usah nonton tarot kalau gitu. Oke, gini deh konkretnya, kalian punya partner bisnis yang menurut kalian tadinya bagus, tapi lama-lama malah ngerogotin, bukan jadi partner, malah lebih ke akhirnya ngegagalin gitu apa yang sudah direncanakan. Nah kalau itu ditinggalkan, kalau itu dilepaskan, hal baru akan datang. Jadi akan menggantikan yang hilang itu, akan diganti dengan hal baru atau orang baru atau planning baru yang jauh lebih baik gitu ya. Oke. Ada Seven of Wands, beberapa dari kalian masih struggling memang, tapi ini kalau saya lihat lebih kepada struggling dengan diri sendiri sih. Katanya perang yang paling susah adalah perang dengan diri sendiri ya. Kalau perang dengan orang lain mungkin bisa menang, kalau dengan diri sendiri agak susah katanya gitu, katanya. Oke. Tapi ini yang terjadi di karir, keuangan, dan bisnisnya para Aries, dimana struggling dengan berbagai macam persoalan. Dan kalau pun itu bisa kalian atasi, monggo diatasi ya. Struggling kalian, benar-benar kalian susah payah melakukan perubahan dan lain sebagainya, bahkan harus keluar dari zona nyaman, ya udah menangkan itu, menangkan pertempuran dengan diri kalian untuk mencapai sesuatu yang baik tentu saja. Dan kartu yang menyertainya adalah beberapa hal masih harus ditunggu, Princess of Wands, beberapa hal mesti harus ditunggu. Makanya mungkin kalian susah untuk memutuskan karena yang ditunggu belum datang. Yang ditunggu belum datang. Dari tadi dibilang ya, tunggu kabar belum datang, tunggu orang belum datang. Oke. Tapi nggak apa-apa. Coba kita lihat Oceanic Tarot. Biasanya ini ada harapan di sini biasanya. Oke. Satu, Pentacles. Yay, the word. Two of Swords, it's okay. Ada Seven of Pentacles, potensi yang bisa kalian pilih ketika kalian menulis ulang planning kalian di bidang karir, keuangan, dan bisnis. Sudah saya bilang tadi ya, monggo, ada potensinya di situ, bagus. Karena kartu di tengahnya, ya, Wheel of Fortune tentu saja, Destiny. Sudah saya bilang tadi kalau sebenarnya kalian berada di track yang benar, sebenarnya kalian berada di sesuatu yang memang udah kalian buka jalan sebagai tujuan kalian menuju ke situ, jalannya dibuka dulu, ya kan? Nggak mungkin kalian menuju ke situ kalau jalannya nggak dibuka, oke? So jalannya bisa saja dibuka dan ya udah, monggo silakan lakukan karena memang sesuai udah. Tapi kalau yang masih berada di Two of Swords atau Crossroad, masih berada di dualisme, kebingungan, gak usah bingung. Yang seperti saya bilang lagi, balik lagi ke depan tadi. Coba lihat lagi planningnya. Coba tulis ulang planningnya.
Siapa tahu kalian nemuin, oh iya harusnya begini nih, gitu. Kebimbangan-kebimbangan ini itu ada di dalam diri kalian sendiri. Jadi daripada bimbang, daripada galau gitu, ya lebih baik kalian kaji ulang aja. Ini maunya kemana, harus dibawa kemana, dan jalannya lewat mana. Gitu. Okay, so it's like that. Okay. Silakan pertanyakan satu hal, saya jawab dengan yes or no. Yes or no? Sudah ditanyakan sehubungan dengan karir, keuangan, dan bisnis? Five of Pentacles. Sebenarnya jawabannya bukan yes or no, tapi bisa. Tapi pakai tapi. Bisa tapi. Nah, tapinya itu adalah kendalanya, ya. Sebenarnya bisa, tapi ada kendalanya sih memang di situ. Nah, kendalanya apa? Itu sebabnya tadi disuruh ngulang, disuruh lihat ulang, planningnya dikaji lagi, mau dibawa kemana. Oke. Terus coba dilihat dari oracle card yang ini adalah ini apa ya? Monology. Oke, monology oracle card, monology. Nothing will come of this situation. Nothing will come of this situation. Jadi memang belum, jawabannya belum, ya kan? Jawabannya masih belum. Kan masih ada beberapa yang harus diperbaiki dulu, ya kan? Makanya ada the tower. Jadi memang harus ada yang di rewrite, ditulis ulang, replan, di planning ulang, dan ya dikaji ulang lah, kaji ulang. Bukan berarti ini jelek ya, bukan berarti ini jelek, dikaji ulang aja. Pesannya sih itu. Oke, dari Angels Guide, coba kita lihat. Ask and receive, minta dan kalian akan mendapatkan. Oke. Minta apa saja sih sebenarnya? Kalau saya bilang saya tulis saya bilang kayak gitu, terus ada yang bilang gak usah diminta, Tuhan udah tahu apa yang kita butuh. Tapi kan gak ada salahnya minta. Kita gak pernah minta makan, orang tua kita ngasih makan. Tapi suatu hari kita minta sesuatu, orang tua kita juga ngasih, ya kan? Kan sesimpel itu. Saya bukan menyamakan orang tua itu manusia, Tuhan itu adalah sang pencipta, sang kuasa, bukan kayak gitu juga. Maksudnya apa salahnya meminta? Minta aja kalau memang membutuhkan, oke? Dan kalian akan mendapatkannya. Oke, itu adalah bacaan tarot untuk karir, keuangan, dan bisnisnya kalian para Aries. Dan semoga ada yang bisa diambil dari situ. Semoga kalian tetap sehat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan, dan kesuksesan berada di pihak kalian para Aries sekalian. Kita ketemu lagi di video-video mendatang kalau memang saya punya kesempatan untuk bikin. Oke, karena beberapa hari ini sangat sibuk dengan pekerjaan. Oke. Terima kasih sudah selalu hadir di channel Lucia Sutrisno, Light Angel Tarot. Salam Light Angel and Love. Bye.